langsung ke Bang Andre dan Bang Andre. Jadi gini, sebentar, saya mau bertanya dulu sebentar. Oke. Dasar penentuan yang mana yang akan surviving, termasuk bisnisnya, itu apakah juga sudah ada? Karena bicara misalnya airline, Bang. Ya. Kan Garuda masih tetap struggling dengan utang masa lalunya. Oke. Tapi kan kalau misalnya mau ditutup, nanti kita nggak punya national flag carrier. Itu bagaimana? Ya, satu-satu ya. Ya. Yang pertama yang Pak Toto tadi, bahwa Pak Toto tidak usah khawatir. Tadi saya sampaikan bahwa tahapan penataan BUMN ini dilakukan secara hati-hati dengan roadmap yang jelas oleh Danantara. Yang tadi saya jelaskan tadi. Ya. Lalu yang kedua, kita bicara karya. Dalam RKP Danantara yang dilaporkan kepada kami di Komisi 6, itu memang direncanakan karya-karya ini akan di-merge. Semuanya? Ya. Nah, nanti ada berapa, jadi hanya tinggal berapa karya. Oh, ada beberapa, tidak hanya satu ya? Ya, tapi tentu sekali lagi tidak mungkin tadi yang sakit-sakit ini digabung begitu saja. Yeah. Nah, itu yang dilakukan penataan ini. Mereka melakukan restrukturisasi keuangan. Misal Wika dan Waskita. Kalau Waskita kan sakitnya berat ini. Yeah. Lalu Wika juga terbebani oleh KCEC, akhirnya sakit. Yeah. Nah, mereka berdua sekarang dilakukan restrukturisasi oleh Danantara. Insya Allah nanti setelah sehat, ya utangnya berkurang, keuangan sehat, barulah mereka nanti rencana akan digabung kemungkinan dengan Utama Karya. Oh. Yang Utama Karya sekarang salah satu BUMN karya yang paling sehat. Iya, iya. Ya, cash flow-nya juga bagus dan baik. Nah, lalu misalnya PP dengan apa? Itu udah ada rencana-rencananya. Oh. Adikarya dengan siapa? Itu sudah disampaikan ya Bang ya? Maksudnya rencana itu ada penggabungan RKP yang disampaikan di Danantara kepada kami di Komisi 6, itu bagian cara kami rapat rutin dengan Danantara untuk melakukan fungsi pengawasan di Komisi 6. Masyarakat bisa lihat Bang? Apa? Masyarakat bisa tentu lihat nanti juga? akan dilaporkan oleh Danantara ke publik secara transparan. Tapi tentu ini kan dalam langkah aksi koperasi, penataan tentu belum bisa dilaporkan secara detail. Tapi setelah akan dilakukan aksi tentu akan dilaporkan kepada publik oleh Danantara. Ya. Lalu bicara soal tadi apa? Karya. Betul. Lalu apa lagi? Pesawat, Garuda. Ya, Garuda. Sekarang kan kita harus tahu bahwa Danantara di akhir 2025 kemarin sudah melakukan injeksi sekitar 23 triliun. Pertanyaannya uangnya kemana? Betul. Nah, hampir 16 triliun itu dipakai untuk Citylink. Karena beda Garuda dengan Citylink. Garuda itu sudah melalui PKPU, ya. Lalu dia sudah melakukan restrukturasi luar biasa terhadap utang-utang Garuda. Sedangkan Citylink ini terlupakan ya Pak Toto. Terlupakan. Nah, hampir 16 triliun uang itu dipakai untuk melakukan restrukturisasi Citylink plus memperbaiki pesawat-pesawat Citylink. Citylink itu kemarin tuh hanya punya 19 pesawat yang terbang. Yang layak. Lalu dengan uang itu sekarang sudah 39 pesawat yang terbang. Betapa jumlahnya Citylink itu dulu hanya 19.000 kalau tidak salah per hari yang terbang dengan Citylink. Sekarang kalau nggak salah hampir sudah lewat 30.000 lebih. Ya, itu dilakukan. Nah, Garuda pun juga melakukan teruskan untuk memperbaiki pesawat-pesawat yang rusak. Nah, ke depan tentu setelah ini sehat, ya Garuda sudah on the track. Di Q1 2026 ini Garuda sudah untung. Ya. Lalu yang lain juga udah. Nah, setelah sehat nanti tentu ada rencana ke depan. Bagaimana Garuda, Pelita dan Citylink nanti akan bergabung. Di mana Garuda untuk premium class, Pelita Air Service untuk medium class, dan Citylink untuk LCC kita, low cost carrier kita. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian BUMN sebagai badan usaha milik negara, yang mana yang akan diprioritaskan, mencari profit atau seperti misalnya Pertamina juga memberikan manfaat terbesar untuk masyarakat lewat domestic obligation. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.